rasakan hasil perbuatanmu. Kapok. Oke, boleh menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ria TV, memang mengejutkan sekali ketika seorang aktivis 98, Immanuel Ebenezer, yang lebih dikenal dengan Noel, Wakil Menteri Tenaga Kerja, yang tertangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan OTT KPK beberapa hari lalu. Yang mencengangkan publik, lelaki yang dikenal idealis dan orang dekatnya mantan Presiden Joko Widodo ini selama ini dikenal sangat anti korupsi, dan malah dia berkali-kali mengatakan agar koruptor dihukum mati. Noel yang adalah Ketua Umum Joman Jokowi Mania ini benar-benar mengejutkan bagi publik ketika dia yang tiba-tiba terkena OTT KPK. Namun demikian, pemirsa Ria TV, kita jangan terlalu menghina Noel ini, sebab kita tidak tahu sekarang apa kemelut yang terjadi di kementerian yang dia duduki sebagai wamen ini. Kita tidak tahu. Yang tahu tentu Noel sendiri dan KPK yang telah melakukan OTT ini. Apakah karena Noel selama ini begitu tampak sangat idealis, maka dicarikan semacam jebakan kepada Noel agar dia menerima risiko sebagai orang yang terkena OTT. Kita tidak tahu sama sekali. Namun demikian, apapun alasannya, yang namanya korupsi tentu tidak ada yang bisa mentolerir bahwa perbuatan ini adalah perbuatan terpuji. Sebaliknya, walaupun kita tetap memegang prinsip praduga tak bersalah, namun perbuatan yang diduga melakukan korupsi ini adalah perbuatan tercela. Sekarang ada wakil menteri, Bang. Saya orang yang masih awam dan tidak paham, Bang. Dapat gaji berapa sih, Bang, wakil menteri, Bang? Gue seneng nih pertanyaannya nih. Pertama, gaji gue 11 juta. Oke. Kedua, biasanya tambahannya yang banyak, Bang, bukan gaji ya, Bang. tunjangannya 35 juta, jadi 46 juta. Ngurus Republik ini dengan gaji 11 juta dan tunjangan 35 juta. Jadi menurut saya tidak melihat gajinya. Tambahan lain-lain, Bang? Gak ada. Kalau mau, ya nyopet. Lu nyopet. Lu pinter-pinter nyopet. Gak ada tambahan lain-lain, gak ada, Bang? Gak ada. Lo harus pinter nyopet, lo harus kalau nggak main di situ, jual beli jabatan atau apa. Itu pinggirannya. Nah, inilah yang membuat kita agak menyesalkan pemikiran yang muncul di kepala Wamen Noel. Bahasanya telah agak mulai seperti orang tergoda oleh hal-hal yang menakutkan ini. Namun demikian, coba kita saksikan lagi pembicaraannya dalam tayangan berikut ini. Lantas kita juga nggak mau meras dan sebagainya, gitu. Ini kadang-kadang kan ada perusahaan ini salah, datengin, cincai minta duit. Ya. Akhirnya pengusaha-pengusaha juga muak ngeliat hal ini. Abang udah ada yang pernah nawarin belum? Kalau nawarin banyak sebetulnya, tapi gue nggak mau. Gue harus menjaga integritas. Berapa, Bang, nawarinnya? Banyak. Angkanya lumayan lah. Menurut gue itu bisa sejahtera gue untuk berapa tahun lah. Gitu. Yang jelas pasti miliaran. Gitu. Pasti miliaran, nggak mungkin kecil. Akhirnya gue bisa membaca, oh iya. Contoh sederhana lah. Misalnya platform digital.
Ya itu mereka berkali-kali lah ada upaya-upaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang kayak begitulah kan. Tapi gue kan nggak bisa. Gue harus golkan dulu keinginan para driver ojek online. Setelah itu kalian mau ngasih bonus terserah. Ini KPK denger jadi barang bukti nih. Waduh, di sini kita melihat Noel telah mulai berani menyebut-nyebut bonus. Ini tentu sangat kita sesalkan sekali apa yang disampaikan oleh Noel ini. Kok sampai berani bilang bonus dan malah berani pula menyebut nama KPK. Ini yang kita sesalkan tentunya kepada Noel yang seorang aktivis yang terkenal idealis ini. Ini benar-benar kita sesalkan apa yang dikemukakannya ini. Sepertinya Noel telah mulai benar-benar lupa bahwa dia adalah orang yang sebelumnya sangat idealis. Yang perlu kita ingat, di samping seorang yang idealis, kita juga tahu bahwa latar belakang kehidupan Noel, dia adalah seorang yang benar-benar dari bawah. Awal kehidupannya di Jakarta pada tahun 2016 menjadi seorang driver ojek online. Dan setelah itu dia menjadi relawan Jokowi dengan membentuk organisasi Joman, Jokowi Mania. Dia ketua umum Jokowi Mania. Dari ojol jadi pejabat, dari sederhana jadi sultan. Tapi akhirnya ditangkap KPK. Ya, ini kisah Wamenaker Immanuel Ebenezer. Dulu dikenal sebagai driver ojek online, lalu aktif jadi relawan capres, sampai akhirnya dilantik sebagai wakil menteri ketenagakerjaan. Karier yang terlihat gemilang itu runtuh seketika. KPK menangkapnya lewat operasi tangkap tangan dengan dugaan pemerasan 3 miliar, yang bikin publik terkejut bukan cuma penangkapannya, tapi juga hartanya. Bayangkan, dari mantan ojol kini punya koleksi mobil mewah. Nissan GT-R seharga 6 miliar rupiah, Ducati, BMW, Jeep, CR-V, dan sederet motor premium lainnya. Kontras banget, dari hidup sederhana berubah jadi sultan dalam sekejap. Lapor komandan, saya sudah selesai ngonten dan sudah diupload. Noel, kurang apa lagi sih lo? Wakil menteri udah, komisaris juga udah. Minimal tiap bulan lo ngantongin duit dari rakyat sekitar 200 jutaan. Masih aja lo kurang, bangsat. Susah emang kalau mental maling masuk pemerintahan. Sekali lagi yang ingin kita sampaikan di sini, kita jangan terlalu menghina Noel. Dan kita belum tahu sekarang, entah berapa banyak Noel-Noel lain yang masih ada di pemerintahan kita ini. Namun yang perlu diingat oleh semua pihak, apa yang terjadi pada Noel ini bisa saja terjadi kepada yang lain. Noel memang dikenal sangat hebat berdebat. Namun kehebatan Noel berdebat kadang-kadang memang membuat lawan debatnya sangat-sangat tersinggung. Karena dalam suatu debat, Noel tidak akan segan-segan menyerang lawannya walaupun dengan menyerang secara pribadi. Mari kita lihat debat panas antara Noel dengan Deddy Sitorus, anggota fraksi DPR RI dari PDIP ini. Lu pemilu aja kalah soalnya minta ampun. Lu pemilu aja kalah soalnya. Lu dari culas, jangan kurang ajar lo. Oke, sebentar. Lu dewan tidak punya rasa hormat. Ingat deh, jangan konyol lo. Lu harus diangkat. Jangan konyol apa? Ayo kita buka. Kenapa ayo? Kita akan buka itu ya. Kita akan buka itu. Kita akan buka itu. Jangan konyol lu. Baik. Iya, kenapa? Iya. Lu marah kenapa? Culas. Kenapa lu jadi persoalan pribadi lu? Kesalahan pribadi. Ini kita bicara politik. Ini masalah lu yang ngawur. Gua ngomong apa man lu? Lu ngomong apa tadi? Gua lihat lu aja jijik. Gua ngomong apa? Gua lebih jijik dari lu. Malu. Jadi maksud lu pantas tentang demokrasi enggak? Gua tanya, lu pantas tentang demokrasi. Coba apa yang lu pahami tentang demokrasi? Kita debat itu. Kita bicara tentang debat substansi itu. Paham tentang demokrasi yang mana?
Paham demokrasi yang mana tentang demokrasi yang lo pahami? Pembegalan MK. Mana? Pembegalan MK. Lu aja kan Ketua MK mekanisme jujur. Ketua MK dipecat. Lu itu bukan lahir dewan yang mekanisme jujur, tahu? Lu kenapa jadi urusan pribadi di sini? Bukan pribadi. Ini Oke, cukup ya. Bawa keluar dia orang. Sebentar. Ini orang manipulatif. Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Mampus lu Noel. Selamat menikmati bacot lu sendiri ya. Kira-kira setelah Noel siapa yang akan menyusul para pecundang dan penjilat yang mana ya? Oh iya, bersyukur banget Noel nggak ngedukung Pak Ganjar di Pilpres kemarin.